aku mengasihi dia. Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Apalagi orang-orang yang sok benar. Melainkan orang berdosa seperti Matius ini. So much love God showed yang Tuhan tunjukkan terhadap orang yang tidak layak seperti Anda dan saya. Firman yang keluar dari tahta Allah itu selalu untuk membela hidup kita. Makanya saya itu rajin baca Alkitab, karena setiap kali saya buka halamannya, saya mendapat pembelaan. Hal baru juga, semoga ini berguna bagi Anda, ambil catatan. Nah, kita akan bahas di kebaktian terakhir hari ini, seorang rasul Tuhan yang bekas pemungut cukai namanya Matius. Tapi sebelumnya kita akan baca bersama Matius 10 ayat 1-4. Kalau nggak keberatan boleh berdiri sebentar lagi. Kita baca 4 ayat ini bersama-sama, oke? Supaya kita tahu siapa saja 12 rasul itu. Yesus memanggil ke-12 rasul, 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Silakan duduk, terima kasih. Coba bayangkan dari 12 murid Yesus ini semuanya disebut nama. Lalu disebut mereka itu anaknya siapa? Gak semua, tapi sebagian. Tapi kenapa Matius malah disinggung masa lalunya? Pasti ada sesuatu yang istimewa, dia menjadi seorang pemungut cukai. Sedangkan yang lainnya disebut dia saudaranya siapa? Simon, saudara Andreas. Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus. Filipus tidak disebut apa-apa, Bartolomeus, Thomas, bahkan tidak disinggung sama sekali. Dulu dia ragu dan bimbang dan mencobai Tuhan. Matius kok disebut pemungut cukai? Mau tahu nggak siapa yang menyebut Matius ini pemungut cukai? Ya Matius sendiri, ini kan di Injil Matius. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis 2/4 daripada Injil ditulis oleh direct disciples of Jesus Christ atau murid Yesus secara langsung. Yaitu Matius dan Yohanes. Alfa Omega, pembuka dan penutup 4 Injil di dalam Alkitab ditulis oleh Rasul Yesus Kristus. Salah satu, lebih tepatnya 2 di antara 12 Rasul anak domba Allah. Kita semua tahu 12 rasul itu satu gugur namanya Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus, dia bunuh diri mati. Matius dan Yohanes ditulis oleh Matius ini, the apostle atau rasul Matius yang juga disebut Lewi. Yohanes itu Yohanes rasul kasih. Markus dan Lukas ditulis oleh orang lain, bukan termasuk golongan 12. Markus ini anak rohaninya Petrus, kemenakan Barnabas yang gara-gara dia pisah kerja yang namanya Paulus dan Barnabas itu. Nanti itu bulan depan saya akan ajarkan. Lukas itu adalah kompanionnya Paulus, seorang dokter medis, dokter Lukas namanya. Itu ya. 4 Injil ditulis dari angle atau sudut pandang yang berbeda. 2 ini yang mengiring Yesus 3,5 tahun. Lukas dan Markus sudah extension, sudah kelanjutan daripada pelayanan Tuhan. Mereka, Lukas dan Markus tidak pernah barengi Yesus secara langsung. Tuhan itu kalau menuliskan Injil untuk kita itu lengkap, saling melengkapi. Kalau hanya dari muridnya langsung kan berarti hanya dari sisi orang yang kenal Tuhan secara pribadi. Tapi Tuhan izinkan ada Lukas, ada Markus di sana. Outsider pun menulis sesuatu tentang Yesus. Saya itu percaya sekali Injil. Karena Injil itu gak disengaja kong kali kong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda orang.
Dan mereka membicarakan hal yang sama, saling melengkapi, saling menguatkan. Kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang paling masuk akal. Meskipun dia nggak bisa selalu masuk dalam pikiran, mujizatnya luar biasa, pengajarannya tiada duanya, radikal dalam kasih. Tapi saya jadi orang Kristen tidak pernah menyesal. Injil yang saya dengar, yang saya pelajari tiap hari, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, memberikan kepada saya sudut pandang yang beda-beda dari tipe orang yang tidak sama. Jemaat terkasih, jangan pernah meragukan Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang berdosa seperti Anda dan saya, khususnya seperti Matius. Matius 10 yang kita baca bersama tadi itu adalah Injil Matius. Yang nulis ya Matius Lewi ini. Coba lihat, dari semua rekan-rekannya, dia tidak pernah bongkar masa lalunya. Thomas pun dia tidak pernah shaming, tidak pernah merendahkan atau mempermalukan. Tapi dirinya sendiri dengan bangga seolah-olah dia berkata, aku ini dulu pemungut cukai. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa dalam Kristus tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pemungut cukai zaman dulu itu korup sekali. Zaman sekarang juga banyak di seluruh dunia. Tukang pajak kalau nggak hati-hati tempat basah. Tapi Matius memang terkenal sebagai orang berdosa. Kalau Anda baca, kalau saya baca tadi Matius 10 ayat 1 sampai 4 yang kita berdiri sambil membacanya, saya bisa melihat ya, murid Yesus itu punya satu sifat. Kalau dia mau menceritakan masa lalu, jelek-jeleknya dia ceritain diri sendiri. Dia nggak pernah jelekkan rekan dan kawan. Itu loh murid Yesus. Kalau kita baca gitu kayak tadi kan kita nggak sengaja cuman lalu gitu aja. Tapi apakah Anda teliti membacanya? Makanya kalau baca Alkitab jangan cuma sekali atau sekali-kali. Saya baca Alkitab itu bolak-balik kejadian wahyu bukan karena saya pengkhotbah, tapi karena saya haus dan lapar akan Tuhan. Dan waktu saya baca kesekian kali, saya mulai curiga. Kenapa lu sebut semua ini saudara siapa? Silsilahnya, ayahnya namanya Zebedius. Tapi kenapa dirimu sendiri kau sebut pemungut cukai? Kita tuh gak boleh sok-sokan. Biar orang lain yang memujimu, jangan memuji diri sendiri. Tapi kalau Anda diizinkan bermegah, bermegahlah akan kelemahanmu. Ceritakan pada dunia apa adanya. Kalau aku ini dulu begitu, begini, sekarang Tuhan mengubahku. Itu pun jangan ngaku-ngaku loh, berbuah dulu baru berani bersaksi. Jangan dikit-dikit bersaksi padahal belum ada bukti. Saya baca ini, saya kagum loh, Matius ini dulu hatinya jelek loh. Dia itu sebagai pemungut cukai, itu suka memeras orang. Dan gak jujur lagi, alias korupsi. Mana bisa dia itu protektif sama orang lain, memperhatikan perasaan mereka. Wah, Matius ini diubah total sama Yesus. Ini orang dulu evil. Orang ini dulu jahat hatinya. Kotor lagi. Makanya akar segala kejahatan itu apa? Cinta akan uang. Bukan uang ya, uang tidak jahat. Tapi cinta akan uang itu jahat. Ini orang kalau sudah gelap gulita, kalau matanya udah hijau dengan dolar, istri pun dijual. Mana mungkin dia setia kawan? Coba lihat cara dia menjelaskan siapa saja rekan sejawatan. Diceritain yang bagus dirinya sendiri, aku pemungut cukai. Kalau memang Anda harus bermegah, bermegahlah akan kelemahanmu. Kalau ada orang memujimu, wah kamu hebat ya. Ada timmu di sana, ada tim Anda. Anda selalu harus berkata, oh enggak kok ini karena kalau enggak, karena tim ini saya juga enggak bisa apa-apa. Begitu loh. Lucuti dirimu sendiri dari glory. Biar orang lain memuji. Kan banyak kita kan senang kalau kita dapat pujiannya, padahal itu usaha bersama, nanti kita yang dapat piala atau trofi. Kalau itu sudah biasa di dunia, semua jabat-jabatan di dunia ini semua begitu. Yang bawah bekerja, yang atas dapat glorinya. Nanti yang masuk TV, hai mama. Matius enggak gitu. Saya tunjukkan pada Anda, orang ini berubahnya total. Orang yang sifatnya jahat karena hatinya itu buta. Hatinya itu cinta akan dana. Sekarang kok bisa kayak gini? Waktu saya baca ini 4 ayat aja. Mungkin Anda tadi tidak sempat memperhatikan ya kayak gini ini. Waktu saya baca itu saya berkata, wow. Satu-satunya yang disebut pemungut cukai adalah dirinya sendiri. Mestinya kan gini. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Yang mengkhianati Yesus. Tulis dong. Dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius. Boanerges itu atau anak halilintar yang marah-marah di Samaria.
Di kantor imigrasi, ancam-ancam bakar. Filipus enggak terlalu ada cacat celahnya apa ya. Namanya Filip biasanya baik-baik. Enggak, bercanda. Biar orang lain yang memujimu, jangan memuji dirimu sendiri. Bartolomeus tadi, Nathanael juga orang baik sih. Thomas, yang ragu-ragu, yang ngancem-ngancem gak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku. Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, disebut dong. Simon orang Zelot ini orang yang hidup dalam kekerasan. Orang Zelot itu artinya, itu zaman dulu mereka yang memberontak sama Roma. Ngerti sih mereka mau kemerdekaan, tapi cara mereka salah. Yudas Iskariot yang mengkhianati dua yang dia jelekkan. Yudas karena semua orang tahu. Tapi kalau dia mau jelekkan orang yang lain, jelekkan diri sendiri. Speak down about yourself. Speak down. Don't speak up. Saya pelajari tentang Matius ini luar biasa. Gak banyak sih cerita tentang dia. Tapi apa yang saya dapatkan cukup untuk membuat saya belajar. Murid Yesus saling kenal murid Yesus. Sesama rasul, sesama murid harus saling tahu. Jangan saling mendahului. Saya pelajari ini, langsung mata saya melek. Saya berkata, ini orang hebat perubahannya. Satu hari di sorga, kita kan kenalnya cuma Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya kepingin kenal sama Matius. Coba lihat ya Injil yang dia tulis. Luar biasa detailnya. Siapa sih orang ini? Mari kita pelajari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Pelajari aja dari tulisannya sendiri. Boleh dikatakan ini biografi tapi bukan tentang dirinya. Matius sekali-kali muncul tapi sebenarnya ini tentang Yesus. Itulah intisari kitab Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Halaman sebelumnya kita buka. Sekarang saya bacakan. Ada satu account, ada suatu kejadian tentang panggilan Matius. Di sini dia kesaksian. Biografi 28 pasal, semua tentang Yesus. Dia cuma ambil beberapa ayat aja ceritakan tentang dirinya. Saya senang sekali dan cerita ini saya akan hargai selama-lamanya. Ini cerita sang author atau sang penulis Injil ini. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kita lihat Matius pasal yang ke-9. Ayat 9 sampai 13 saya bacakan dulu. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sang penulis menulis sebagai pihak ketiga, padahal itu tentang dirinya. Tentang Yesus sebagai subjek, dia sebagai objeknya. Yesus sebagai lakon, pemeran utama, dia sebagai figurannya. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bisa memanggil orang berdosa seperti dirinya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dia cerita kondisi saat itu, waktu dia dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Agak tersirat di ayat ke-11, perasaan sedikit guilty, sedikit sungkan gara-gara dia, Yesus dicemoohkan orang. Gara-gara makan sama dia, Yesus dituduh tidak-tidak oleh orang Farisi. Yesus diviralkan gara-gara makan. Aduh, sorry ya Tuhan. Mungkin rasa sungkan itu membuat dia akhirnya mencintai Yesus berlebihan. Injilnya dia paling panjang sih. Markus itu 16. Markus itu 16, Lukas 24, Yohanes 21, dia 28. Dia cerita Yesus lebih panjang lebar. Makanya banyak dosa diampuni, biasanya juga banyak cinta. Sebenarnya kita semua itu dosanya 11-12, cuman ada orang yang merasa lebih berdosa dan waktu dia diampuni dia lebih cinta Tuhan. Tapi ada orang yang gitu-gitulah, so-so lah, dia gak merasa dia dosa-dosa banget. Dia merasa dirinya orang baik, waktu diselamatkan, dia juga jadi jemaat, tapi jemaat yang biasa tidak tergerak. Tapi Matius tipe orang yang begini loh, aku harus mengembalikan pada Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa mengembalikan semua kasih ini? Aku harus terlibat dalam ministry, itu bedanya. Bedanya. Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sebenarnya kita semua sakit, tapi ada orang yang merasa dirinya lebih sakit. Saat Anda diselamatkan, sadarkah Anda dan saya bahwa kita ini berhutang budi selamanya? Janganlah hidupi kekristenan kita seolah-olah kita itu gak perlu Tuhan. Kita itu selama-lamanya berhutang pada Tuhan Yesus.
Kita ini orang yang sakit waktu Tuhan temukan. Dan Tuhan mati saat kita sudah masih berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, ayat 13. Matius ingat apa yang dikatakan Yesus meresponi orang Farisi yang mengkritik dia. Tapi Yesus bukan bela diri. Yesus ucapkan ayat ini untuk mencelikkan mata orang-orang yang munafik itu. Selain itu Yesus kalau mengucapkan sesuatu itu untuk melindungi murid-muridnya. Karena Matius kan digugat. Tapi Tuhan Yesus pasang badan dan dia berkata, pergilah dan pelajari arti firman ini. Dia membela keabsahan. Yesus memvalidasi, memverifikasi pertobatan Matius. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menaruh stempelnya pada Matius. Aku yang memanggil dia, lu mau apa? Wow! Tuhan Yesus itu tidak pernah bela diri. Waktu giliran Tuhan diadili, gak ada orang yang dirugikan, dia diam aja. Coba lihat pada waktu Tuhan diadili oleh Pilatus. Herodes juga, dia jawab seperlunya. Apakah kamu raja orang Yahudi? Kamu sendiri mengatakannya. Semua tuduhan mulai muncul kiri kanan, orang-orang melemparkan yang bukan-bukan, yang tidak terbukti. Kreatif sekali mereka dengan segala fitnaan. Tuhan diam aja. Sampai-sampai Pilatus garuk-garuk kepala. Kamu kok diam aja? Jawab dong, sanggah. Tapi waktu Matius punya pertobatan, dijadikan gunjang ganjing, Tuhan bangkit, angkat bicara, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Aku mengasihi dia. Bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Apalagi orang-orang yang sok benar, melainkan orang berdosa seperti Matius ini. So much love God showed yang Tuhan tunjukkan terhadap orang yang tidak layak seperti Anda dan saya. Firman yang keluar dari tahta Allah itu selalu untuk membela hidup kita. Makanya saya itu rajin baca Alkitab, karena setiap kali saya buka halamannya, saya mendapat pembelaan. Makanya saya senang dengar khotbah, saya semakin jarang. Sebab sekarang saya lebih banyak khotbahnya daripada dengar khotbah. Saya itu kepingin loh dengarkan khotbah-khotbahnya hamba-hamba Tuhan di gereja kita dulu. Wah, saya looking forward betul-betul mengantisipasi nanti ini. Nanti pada waktu super conference dan retreat gembala semingguan di akhir September. Saya akan hadir dan duduk diam mendengarkan khotbah gembala-gembala regional. Kenapa saya senang dengar khotbah? Karena setiap kali saya dengar khotbah, saya dapat rema yang membela hidup saya. Harusnya orang Kristen anak Tuhan itu semuanya haus dan lapar. Seperti gereja kita, jemaat kita banyak yang mendobel-dobel ibadah untuk bisa mendengarkan lebih. I love it. Sebab setiap kali Tuhan mulai berfirman, ketika Yesus mulai berkata-kata, itu untuk menegakkan hidup kita dan value atau nilai hidup ini. Mari kita pelajari tentang Matius satu persatu. Saya coba jabarkan. Ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Berhenti di situ. Di sini Matius menulis tentang kejadian hidupnya, seolah-olah dari pihak ketiga. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Nama Matius itu sebenarnya adalah Lewi. Di kitab Injil yang lainnya disebut Matius yang adalah Lewi. Kenapa dia disebut Lewi? Karena dia dari suku Lewi. Dan kenapa di dalam biografinya tentang Yesus di mana ada ceritanya, cerita pertobatannya, mengapa Matius tidak menyebut dirinya Lewi? Satu, mungkin dia malu. Mungkin dia malu. Ya. Misalkan dulu saya punya teman. Dulu saya punya teman itu mobilnya dipasang stiker Jesus loves you. Tapi berapa kali dia betul-betul mengalami sesuatu di jalanan. Yaitu dia kebut-kebutan, marah-marahan. Untungnya teman saya itu masih tahu diri. Dicopotlah stiker itu Jesus loves you. Waktu minggu depannya, waktu itu saya masih sekolah di Kanada. Saya tanya sama teman saya, mana stiker kamu? Kemarin ada Jesus loves you, ada ikannya itu loh, lambang Kristus itu. Jesus loves you, dia bilang, enggak lah bro. Kenapa?
Aku kalau lagi emosi di jalanan, sungkan sama Tuhan. Orang jadi tahu gua Kristen, lebih baik gak usah tahu. Saya mau turun lah berantem, orang ini udah terkenal gitu. Berani turun berkelahi sama orang di jalanan. Kok ada orang yang gila panasan kalau lagi nyetir mobil. Kalau yang gitu jangan nyetir mobil lah. Kadang-kadang ada orang itu malu menyandang gelar tertentu. Aku Kristen, untungnya dia mawas diri. Matius juga mawas diri. Dia tahu bahwa dia itu berada di tempat basah. Dan dia itu sengaja berlumuran dosa. Ini orang yang mandi loba. Pikirannya hanya mani melulu. Seperti Sakius unda-undi, peras kanan kiri. Dan Sakius, seperti Sakius, dia, tapi bedanya sama Sakius. Sakius ya Sakius, orang pendek dari kecil memang dibully. Kalau Matius ini menyandang gelar, menyandang marga papanya, dia dari suku Lewi. Kalau anak saya nakal sulit nanti. Kalau anak saya nakal ya, dia akan sulit menyandang marga Mantova. Ya, sulit. Kemana-mana orang jadi tahu dia anak siapa. Paham maksud saya? Matius yang adalah Lewi. Papa lu pendeta kok. Lewi itu adalah suku pilihan Allah untuk jadi hamba Tuhan. Dari suku Lewi, keturunan Yakub ini, 12 anak Yakub, satu suku itu dikhususkan menjadi imamat. Suku Lewi itu menurunkan satu hamba Tuhan namanya Harun. Itu turun-temurun. Zaman dulu lain, zaman perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian baru itu Tuhan memberi kita jawatan dari sorga langsung bypass suku-sukuan. Kalau zaman dulu perjanjian lama itu hukum Taurat diturunkan itu lewat kelahiran. Jadi orang yang lahir sebagai suku Lewi otomatis hamba Tuhan, otomatis imam. Jadi Matius itu satu-satunya murid Yesus dari 12 yang berasal dari suku imamat. Makanya mungkin ya Matius ini tidak menyebut dirinya begini setelah Yesus pergi dari situ. Ia melihat seorang yang bernama Lewi. Mungkin dia malu karena masa lalu. Aku ini loh, tukang pajak itu profesi itu sendiri mulia untuk negara. Tetapi oknum kan juga bisa terjadi. Nah ini oknum jelas ini, operandi. Ya, ini modusnya Matius itu jelas sekali. Karena nanti waktu dia dibawa Tuhan bertobat, coba lihat nanti kawan-kawan dia di ayat berikutnya nanti saya bahas. Sakius juga sama, Sakius malah terang-terangan ngaku, siapa yang kuperas nanti aku coba akan cek di bukuku, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Matius sama Sakius unda-undi 11-12 bukan tinggi badannya, tinggi dosanya. Dan Matius gak menyebut dirinya begini, dia tidak tulis demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Lewi. Mungkin dia malu, tapi mungkin ada penjelasan lainnya. Bukan karena dia malu, tetapi mungkin karena dia merasa tidak layak. Ingat gak cerita tentang si bungsu itu, waktu dia mau pulang kan dia berkata, Bapak aku berdosa terhadap Bapak dan terhadap sorga. Itu perumpamaan Yesus, Bapak itu melambangkan Tuhan, anak bungsu melambangkan kita, tetapi perumpamaan itu sendiri Bapak itu bukan Tuhan. Dalam perumpamaan itu ini cerita tentang hubungan rumah tangga. Itu cerita yang sangat lumrah kok di Israel, karena si sulung selalu mendapat 2/3 warisan papanya. Si bungsu bisa cairkan 1/3. Jadi itu cerita beneran, tapi perumpamaan. Dan pada waktu si bungsu memfoya-foyakan makan harta papanya di negeri orang, lalu dia jatuh kelaparan karena ada masa paceklik datang, dia mau makan ampas babi. Dia mau kembali, waktu dia kembali dia susun kalimat atau kata-kata pertobatannya. Dia berkata, aku nanti akan ngomong sama Papa begini, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap Tuhan. Setiap orang yang berdosa itu tidak akan merasa berdosa terhadap Tuhan saja. Coba perhatikan, setiap orang yang berdosa, pasti dia pertama merasa berdosa terhadap Tuhan dan dia merasa berdosa terhadap seseorang. Kalau saya nakal misalnya, saya dulu itu ya pernah saya dulu itu petualangan yang kurang bagus. Waktu saya umur 16 itu, saya di luar negeri sekolah itu, saya pernah mencuri. Bukan karena butuh uang, tapi saya kepingin roller coaster feelingnya itu. Ngawur anak-anak muda, ya kan. Saya pernah mencuri, waktu di Kanada dulu, ditangkap saya.
tangkep. Terus polisi yang geledah saya, itu sampai saya mulai masuk ke kriminalitas karena saya coba-coba, karena bosan berkelahi selalu menang. Ini bukan sombong tapi ini fakta. Jadi akhirnya saya bilang, apalagi yang bisa membuat saya itu ada narkoba atau ada drug di dalam ini membuat saya high gitu loh. Saya coba mencuri dan polisi kaget waktu lihat kredit card, lihat cash yang saya bawa semuanya. Loh, kamu itu nggak butuh untuk mencuri, kenapa kamu mencuri? Saya bilang, Pak, saya kepingin rasakan rush-nya, adrenalinnya. Waduh, tuh polisinya lihat orang muda yang bodoh ini. Ya kan? Tapi untungnya saya masih umur 16, saya tidak masuk penjara. Ya, saya dihukum hukuman masyarakat apa yang lainnya. Wah, saya nakal waktu saya SMA. Dan waktu saya ditangkap polisi itu, saya takut. Tahu nggak saya takut apa? Zaman dulu saya berantem nggak takut terluka. Nggak takut mati. Tapi saya takut membuat papa saya kecewa. Tiba-tiba waktu saya ditangkap polisi, di dalam mobil polisi ditutup, boom, dibawa pergi. Itu saya cuma bayangkan, tiba-tiba flashback, saya masih kecil, saya sakit, disekolahkan papa saya punya mobil, satu-satu kesayangan dilap tiap hari, dijual, ganti naik Vespa untuk obatkan saya. Saya sekolah akhirnya pindah-pindah negara, papa saya punya rumah dijual, ngontrak dulu dan kerja lalu habis harus cari nafkah lagi untuk agar supaya ekonomi keluarga kami bangkit. Saya pikir, Tuhan, aku berdosa sama Tuhan. Dan aku berdosa sama Papa. Itu pertama kali saya doa loh. Saya gak pernah doa sama Tuhan Yesus. Di mobil polisi itu saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Engkau nyata, tolong saya. Tolong aku supaya aku jangan buat papaku kecewa. Saya gak takut penjara. Tapi saya takut lihat papaku sedih. Itu kalau bisa waktu saya tanya polisi, namanya siapa? Philip. Philip siapa? Philip. Saya nggak berani ngomong Mantova, Lewinya. Meskipun papa saya bukan pendeta, meskipun kami tidak dikenal di negeri orang, tapi saya malu sebut marga saya. Jangan-jangan kena papa saya. Itu loh rasanya itu Matius nggak berani sebut Lewi itu. Entah dia malu atau dia merasa nggak worthy. Bisa rasa nggak hati seorang yang mau bertobat tapi dia belum berkuasa untuk bertobat. Dia takut menyebut dirinya sendiri. Jadi waktu baca ini saya bisa ngerti gitu loh. Hatinya dia itu merasa malu sama nenek moyangnya. Dia malu, aduh. Orang kayak aku kok menyandang gelar papaku dan nenek moyangku. Aduh, orang seperti saya. Lihat ya. Tuhan itu kalau memulihkan itu gak sampai ke martabat saja. Lihat Tuhan pulihkan Matius. Dia berubah jadi rasul. Tuhan itu kalau pulihkan gak pernah ke break even point. Misalnya kalau orang itu hutang piutang itu sampai dia impas. Haleluya saya bebas hutang. Tuhan itu gak begitu. Gak gitu. Tuhan kalau pulihkan ini bukan soal materi. Tapi saya kasih contoh material. Misalnya kalau Anda berhutang 100.000 rupiah. Tuhan kalau pulihkan itu Anda tidak tiba-tiba tidak berhutang 100.000 rupiah, tapi Anda bisa punya surplus 100.000 rupiah. Allah tidak memulihkan Matius sampai dia diampuni. Allah memulihkan Matius orang berdosa yang gak layak ini sampai dia dipakai secara luar biasa. Jangan Anda kecewa apa yang Anda pernah lakukan dulu. Jangan berbuat itu lagi. Tapi ingatlah kalau Anda memberi diri sama Tuhan sekalipun belum ada mujizat terjadi. Sekalipun Anda harus menanggung konsekuensi. Tapi percayalah bahwa Allah bisa memulihkan Anda. Di mobil polisi itu, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah itu konsekuensinya ada, saya dihukum apa? Sebagai anak muda kan remaja, gak pernah dengar cerita ini ya? Gak pernah ya mungkin ya. Masa lalu saya itu kejahatan banyak saya lakukan. Makanya jangan jahat-jahat nanti jadi pendeta. Ini kejahatan yang kecil, ini coba-coba adrenalin doang. Tapi waktu itu saya doa sama Tuhan Yesus, saya mulai datang ke gereja. Saya datang ke gereja, saya selalu dengar firman, entah itu disengaja atau tidak. Setiap minggu firman yang didengungkan ke telingaku, tanpa sengaja. Wong mereka gak kenal saya, kok saya datang, sekalipun ibadah gak ribuan, 50, 100-an.
Tapi setiap kali selalu firman itu. Setiap minggu di gereja. Allah akan memakaimu. Saya bilang kok aneh ya. Kata memakai itu asing di telingaku. Kayak pakai baju gitu. Pakai apa? Karena saya itu awam banget. Gak pernah di gereja yang penuh Roh Kudus. Gereja Pentakosta karismatik. Bahasanya kan biasanya lebih bahasa doktrinal atau bahasa logika atau lebih kepada bahasa liturgi. Hari itu saya terus dicekokin. Bahasa yang asing bagi saya, Allah hendak memakaimu. Tuhan mau memakai kehidupan seseorang. Saya itu berada di antara 50 orang. Pakai, kayak obeng gitu dipakai. Otak saya ini masih belum mau tunduk sama Tuhan Yesus. Tapi setiap kali itu hatiku semakin rindu. Aneh ya, firman itu ada kuasa menembus pikiranmu yang menentang. Itu kayak langsung jatuh ke hati, jatuh ke hati, jatuh ke hati. Tuhan mau memakai aku. Lalu suatu hari saya menyerah minggu keberapa. Saya berkata, mana mungkin kau memakai aku Tuhan? Aku ini musuhnya banyak. Aku ini canduan ini itu. Aku ini gak bagus Tuhan. Are you sure Yesus? Are you really sure? Kau mau memakai aku? Aku cuma minta diampuni aja sudah terima kasih kok. Tapi Tuhan tidak pernah memberi pesan kau cuma diampuni. Minggu-minggu itu di gereja selalu Tuhan hendak memakaimu secara luar biasa. Dan saya harus tanggung konsekuensi anyway. Saya dihukum harus ada ratusan jam. Bersihkan sampah. Pergi ke rumah sakit jiwa, barengi pasien di sana. Dan saya harus cek clock. Masuk, cek clock keluar, sambil tetap sekolah. Di samping sekolah saya harus cek clock untuk tunjukkan kepada otoritas di sana, kepada yang berwenang, bahwa saya sudah lakukan bagianku. Tahu nggak, saya dihukum salah satunya yang paling lucu, nggak pernah lupa dalam benak saya. Saya pergi ke rumah sakit jiwa yang besar sekali. Saya dengan ini loh, anak-anak muda-muda nakal-nakal. Ada orang Hongkong, ada orang bulenya, ada yang pakai anting-anting, ada yang pakai tatoan. Saya masuk ke sana sama mereka. Semua kita itu gak berani saling lihat karena kita sangat malu berada di situ. Karena kita harus barengi orang gila main catur. Anda gak bisa menang main catur sama orang gila. Saya kasih. Ini pengalaman saya. Waktu saya skakmat itu rajanya bisa masuk kantongnya. Gak mungkin menang. Lalu saya harus ambil kuki, masukkan ke mulutnya. Kena ludahnya saya harus elap dengan tisu, saya harus lakukan apapun saya tidak boleh menolak. Ratusan jam. Selama ratusan jam saya selesaikan berapa bulan. Suruh bersihin ini, suruh itu, suruh ikut pekerjaan sosial ini dan itu. Saya berkata, Tuhan ini selesai, mari sudah selesai. Dan deal, sudah. You and me, nothing to do. Thank you, terima kasih. Aku gak jadi masuk rekor apa, mempermalukan orang tuaku, sekolahku di sini dibatalkan, lalu dideportasi. Papa aku bisa mikir apa? Thank you ya Tuhan, sudah cukup sampai sini. Cukup sampai aku 0 bersih lagi rekornya. Udah gitu aja. Terus di gereja Tuhan bilang, aku mau memakaimu. Aku mau memakaimu. Aku mau memakaimu. Saya belum ngerti watak Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin pulihkan Anda sampai 0. Kembali lagi semula. Tuhan itu kalau memberi itu berlebihan. Dia kasih dirimu urapan untuk memakaimu. Hari ininya saya tidak pernah bayangkan kalau masa lalu. Saya cuma cerita satu itu cuma seiota. Semua apa yang buruk yang saya lakukan kalau saya ceritakan semua Anda mungkin tidak percaya. Oh pendeta aku itu dulu begitu. Kok bisa dia sekarang itu menyampaikan firman melayani orang. Ini bukan saya. Ini kasih karunia Allah. Dan kalau Tuhan bisa lakukan itu dalam hidupku. Tuhan bisa lakukan dalam hidup Matius, saya kesaksian. Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan dalam nama Yesus. Matius itu malu sebut dirinya Lewi. Atau mungkin dia merasa tidak worthy, tidak layak. Coba ulang lagi ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Rumah cukai ini tepatnya di Kapernaum. Kapernaum adalah markas pelayanan Yesus Kristus. Rumah Yesus yang dibolongi atapnya itu di Kapernaum. Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Di
dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di pelayanannya seputar Galilea situ, danau, matinya di selatan Israel yaitu di Golgota atau di Yerusalem, tapi Yesus punya pusat pelayanan itu di kota Kapernaum. Jadi Matius ini hidup sekota dengan Yesus Kristus. Satu lagi yang tinggal di Kapernaum siapa? Dia lahir Betsaida tapi tinggal di Kapernaum. Kalau Anda ke Israel masih ada itu rumahnya, namanya rumah Petrus. Cuman Petrus gak ada, kita cari di situ juga gak ada. Rumahnya aja, rumah Petrus. Arkeolog-arkeolog menemukan itu, ya, dan itu di sana. Jadi yang namanya Kapernaum itu kotanya Yesus. Kapernaum juga sebuah kota yang Tuhan kecam. Kalau banyak mujizat ini terjadi di Sidon, kalau terjadi di Syria, kalau terjadi di Sodom Gomora, mereka sudah dari dulu tobat-tobat. Hai Kapernaum, kau kira kau akan diangkat ke langit? Tidak, kau akan diturunkan ke neraka. Tuhan Yesus mengecam kota itu, banyak mujizat, tapi mereka tidak percaya. Kapernaum adalah tempat di mana orang lumpuh itu diturunkan dan dia berjalan. Diturunkan dari atap rumah yang dilubangi itu. Di Kapernaum itu juga ada seorang yang very notorious dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang punya reputasi yang buruk, semua orang takut. Kalau dapat telepon dari dia, semua orang lari keluar kota. Apalagi pengusaha kalau dapat dikontak sama orang itu, semua langsung jatuh sakit. Namanya Matius, si pemungut cukai itu. Kita sekarang lihat ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Oke? Rumahnya Matius ya. Di Kapernaum itu datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Anda mau tahu level dosa orang itu seberapa? Termasuk kalau Anda mau ukur diri sendiri, ada laboratoriumnya. Kalau kolesterol cek darah. Tetapi kalau kita mau tahu level dosa kita seperti apa? Gampang. Cek pergaulanmu. You know, by observing his friends, you know his life. Dengan kita mengobservasi, memperhatikan pertemanan orang itu, kita bisa juga menakar level dosanya. Kita baca sekali lagi. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak, bukan satu. Banyak, ini big club. Kalau kita punya pergaulan dengan satu orang berdosa, dan itu aja buat mama kapok, ya kan? Buat papa mama jerah. Aduh, anakku ini pergaulannya buruk, padahal cuma dengan 1-2 teman. Kalau ini banyak. Betul-betul seperti sarang penyamun. Isinya siapa aja? Ada orang-orang seprofesi yang menyalahgunakan wewenangnya. Mereka bukan bekerja bagi negara tapi bagi perut mereka. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Lumrahlah sama profesi, ya, sama profesi tapi tidak menjalankan amanah. Dan orang berdosa. Ada 2 macam orang dibagi di sini, pemungut cukai dan orang berdosa. Saya bisa bayangkan yang datang di sana itu pelacur juga. Simpanan-simpanan pejabat-pejabat jahat ini. Coba bisa bayangkan, Yesus itu duduk makan, dikelilingi orang-orang berdosa. Ada lagi satu orang berdosa yang akan selalu makan dengan pemungut cukai zaman itu. Yaitu Markus. Yang saya maksud Markus bukan Injil Markus, tapi makelar kasus. Kumpul di sana semua. Every mafia in the country. Kalau saya baca dari ayat 10 saya tahu Matius ini gak biasa dosanya. Untuk orang seperti ini untuk hengkang dari dosanya itu berarti dia akan rugi. Dengan hari ini equivalent atau kesamaan dengan miliaran dia harus rugi. Sakius itu bayar harga loh dia untuk bertobat. Karena posisinya basah sekali. Dan untuk dia bertobat itu gak bisa asal, ya tobat. Orang bilang ya enak setelah dosa terus tobat gitu aja diampuni. Dia kembalikan 4 kali lipat. Itu gak main-main. Itu dia mengalami kerugian. Itu berarti dia kalau punya rumah, properti dia harus jual untuk harga pertobatannya. Dia tidak bisa beli karcis masuk sorga. Tapi kalau demi menunjukkan bahwa sorga sungguh hidup di dalam dia harus putus hubungan dengan dosa dan bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Bukan tanggung jawab sama Tuhan. Kalau sama Tuhan sudah selesai di kayu salib. Tanggung jawab sama manusia. Anda bisa tabrak mobil orang waktu emosi. Tuhan ampuni. Tapi siapa ganti itu? Siapa ganti pintunya yang jadi gepeng karena Anda tabrak emosian? Dosa itu ada faktor begini. Ada dimensi kepada Allah itu sudah diampuni.
dimensi konsekuensi dengan manusia itu, sekalipun Tuhan ampuni, Anda harus hadapi. Dan nanti Tuhan akan sertai Anda menghadapi konsekuensi itu. Kadang-kadang Tuhan beri keringanan, seperti cerita saya tadi waktu saya ditangkap polisi, waktu saya masih umur 16 itu, saya dapat keringanan loh. Saya masih dipanggil lagi sama di kantor itu dan berkata, saya melihat behavior, your good behavior atau kelakuanmu yang baik. Itu saya masih ingat, saya doa sama gembala sidang saya. Saya doakan. Waktu setelah didoakan, ada kuasa dalam doa. Saya mendapat keringanan puluhan jam. Terima kasih Tuhan, tidak perlu main catur lagi sama orang-orang gila. Aduh repot saya, kalau saya menang diobrak-abrik sama dia. Kalau saya menang, itu rajanya bisa, kok bisa loh. Raja kok bisa jalannya miring begitu tuh loh. Yang bisa ngerti main catur, bingung aku. Saya berkata terima kasih Roh Kudus. Tuhan itu memberi kemurahan, tapi tidak bisa langsung Anda bebas konsekuensi. Kalau Anda hamil di luar nikah, masa digugurkan? Itu kan gali lubang, tutup lubang. Tuhan ampuni. Dan Tuhan sertai Anda single parenting. Tuhan akan sertai, anak itu tetap akan Tuhan pilih bawa ke gereja sini. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita didik bersama-sama gereja dan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Konsekuensi tetap harus ada. Saya melihat Matius ini harus bayar harga loh. Ini gak main-main ayat 10. Dia makan di situ banyak pemungut cukai. Itu networknya jadi itu Matius itu. Yang disebut orang berdosa di sini itu aneka ragam pendosa. Partners in crime atau mitra kejahatan. Ini Markus di situ semua makelar kasus. Mafia-mafia senegeri itu ada di situ. Karena mereka semuanya curious tentang Yesus. Mereka penasaran. Mereka dengar guru besar ini. Waktu Yesus datang, ini pendeta besar ya kan. Semua orang duduk sama-sama mau dengarkan Yesus. Gak berarti mereka niat tobat. Mereka cuman kepingin tahu, kepingin menguji. Kalau bisa ajak Tuhan Yesus, ayolah minum sedikit lah, ayolah whisky. Siapa tahu ada di antara para pendosa itu ingin menjadikan Yesus sebagai tempat rasa aman. Karena dia merasa ada guilty conscience atau ada nurani tertuduh. Kalau Yesus ikut-ikut sama dia merasa lebih ringan. Yesus saja. Kalau ada pendeta yang bisa gak apa-apa sama dia akan merasa Allah gak apa-apa sama dia. Yesus gak kepancing yang gitu kan. Saya bisa melihat kelompoknya itu jadi. Orang-orang berdosa itu macam-macam profesi. Bisa-bisa saya bayangkan simpanan-simpanannya juga semua datang. Ini pertemuan gak benar. Makanya itu gak heran Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11 orang Farisi syak. Tapi saya kagum dengan keberanian Yesus. Yesus itu gak takut diviralkan. Dia gak takut. Dan dari orang-orang yang hadir itu, gak ada tertulis mereka bertobat. Cuman satu. Matius. Yesus kalau nobatkan orang itu, gak asiknya rame-rame. Ayo tobat, ayo tobat. Iya ada yang namanya jala penginjilan. Tapi kalau Yesus kejar petobat-petobatnya, satu persatu saudara sekalipun yang maju bisa 10.000. Tapi satu persatu Allah bekerja dan memanggil orang itu secara pribadi. Tinggalkan dosamu. Aku pun tidak menghukummu. Kata Yesus pada wanita pezina yang tertangkap basah. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dibaca di ayat 10, saya tidak menemukan di ayat-ayat. Pasti kalau ada orang-orang pendosa-pendosa yang paling buruk di negeri itu bertobat kan pasti tertulis di sini. Nggak ada tuh. Dari semua itu Yesus resikokan dibicarakan orang hanya demi tangkap Matius. Tahukah Yesus akan meninggalkan semua singgasananya lagi untuk nangkap Anda seorang. Sifat yang masih sama tinggalkan 99 untuk satu orang. Dalam hal ini bukan tinggalkan 99. Dia harus berkecimpung di antara 99 pendosa terburuk di negeri itu. Demi tangkap satu Matius. Dan sekali tangkap jadi rasul. Anda baca itu orang-orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Saya waktu baca ayat 10 saya bisa nampak jelas di depan saya. Dalam renungan saya yang singkat tentang ayat. Saya bisa temukan langsung bahwa Matius ini orang berdosa yang mutakhir. Orang kayak gini gak mungkin bisa bertobat. Kalau bertobat cuma dibaptis lah gampang. Bertobat itu berarti dia jual rumahnya. Tutup praktek gelapnya.
Wah, tidak gampang saudara. Lalu tiba-tiba jatuh dari respek semua teman-temannya. Dia tidak masuk dalam klub itu. Tidak ditakuti lagi di masyarakat. Dahulu kala dia muncul semua orang tunduk-tunduk. Sekarang semua orang menghina dia pengikut Tuhan. Tidak gampang. Tapi untuk orang berdosa mau bertobat, Tuhan tidak akan berhutang. Allah akan menjadikan hidupnya berarti. Meskipun awal mulanya dia harus hadapi konsekuensi. Coba bayangkan Matius pada waktu dia itu bertobat. Kira-kira temennya ngomong apa? Belum lagi dia harus pikirkan musuhnya. Dia kan pasti musuhnya banyak tuh. Nggak takut apa diputar balikan sekarang dia yang digugat. Belum lagi kalau dia bertobat. Nanti teman-temannya merasa terancam. Nanti prakteknya ketahuan. Diapain apa-apa kan gimana? Untuk seorang Matius bertobat itu pertimbangannya 1001. Tapi bertobat pula dia. Saya berdoa di dalam nama Yesus bernubuat. Gereja kita ada di kota mana-mana. Saya berdoa agar Saulus-Saulus yang menganiaya jemaat pun bertobat. Matius-Matius yang kotor prakteknya pun akan bertobat. Kalau bertobat itu sungguh-sungguh bertobat. Bukan cuma datang ke gereja dan puji Tuhan, haleluya. Tapi hidupnya menunjukkan buah-buah pertobatan. Dan jikalau ada di sini orang-orang seperti Matius, dengarkan baik-baik. Baik itu adalah dosa seksualita, dosa keuangan, kejahatan apapun juga, pemerasan, atau apapun lah, ada 1001 tentunya. Dari Matius Anda harus bisa menemukan jati dirimu. Bahwa bertobat dalam Tuhan itu sangat mungkin dan sangat bisa. Tidak ada kata terlambat. Coba katakan kanan kirinya, tidak ada kata terlambat. Amin. Makanya ayat 11 pada waktu itu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka tahu itu who's who in the zoo. Dia tahu itu siapa adalah siapa. Si itu kan simpanan itu. Yang itu jahat loh itu. Yang itu mafia itu, yang gangster itu. Yang ini, yang itu pemabuk itu. Itu pemerkosa itu. Yang itu orang, aduh jahatnya setengah mati. Teman-temanku satu-satu dikerjai. Kenapa gurumu makan sama mereka? Yesus dengan cool dan tenang menjawab. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang sakit. Dengan kata lain, masa aku makan setiap hari sama mereka? Masa kamu enggak tahu bahwa aku sedang KKR? Lain cerita, aku enggak dugem sama mereka. Jangan buat alasan kalau kita itu ikut ngeklub. Katanya mau menangkan teman. Enggak kok, Yesus tuh makan. Yesus tuh makan di rumah tangga. Meskipun yang datang orang berdosa. Yesus tidak pergi ke diskotik. Yesus tidak pergi ke bar. Yesus makan itu di rumah tangga. Makan di situ. Yesus bicara sama mereka. Jesus loves sinners. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Tuhan bilang sama orang Farisi, you belajar ya, yang ku kehendaki. Ini firman sih, ini ayat juga. Di dalam perjanjian lama, Yesus mengquote suatu ayat. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena aku bukan datang untuk memanggil orang benar. Melainkan aku datang untuk memanggil. Apa? Apa? Tidak hanya itu. Bukan untuk memanggil orang benar, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan Matius. Hai orang berdosa, saya ngomong gini bukan menuduh siapa, saya pun juga. Saya tidak bangga masa lalu saya, meskipun kejahatan kita beda-beda. Saya lebih kenakalan remaja. Tapi ada beberapa orang profesional jahatnya. Sudah mendarah daging. Tapi Tuhan menyebut nama orang-orang itu. Suatu pelajaran berharga Bapak Ibu Saudara, kalau Anda kenal seseorang yang seperti seolah-olah beyond keselamatan, seolah-olah sudah di luar batas yang Tuhan bisa selamatkan. Kayaknya orang ini gak mungkin lah. Segala sesuatu mungkin kecuali orang ini. Jangan give up ya. Doakan. Sekali Anda dapat orang itu nanti, dia akan seperti Matius. Dia akan menjadi Lewi. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari sesuatu yang berharga di sini. Tapi sebelumnya, saya kasih dulu 3 poin sebelum. Saya jelaskan dulu aja Matius ini jadi gimana, nanti saya baru kasih aplikasi, oke? Matius akhirnya diubah Tuhan menjadi the author of one gospel. Dia menulis satu buku dalam Alkitab, yaitu tentunya Injil Matius. Dan dia akhirnya kembali lagi kepada panggilan nenek moyangnya. Dari seorang pemungut cukai yang bergaul dengan Markus dan bergaul dengan pelacur juga.
Dia berubah menjadi anak Harun lagi, menobatkan bangsa Israel kepada Allahnya. Ternyata kalau orang itu melayani Tuhan, itu turun di darah anak-anaknya. Sadarkah Anda? Kita dengar banyak tentang anak-anak pendeta yang tidak keruan. Puji Tuhan, anak-anak gembala di gereja kita. Hampir semua itu baik-baik dan benar. Praise the Lord. Tetapi sekalipun Anda dengar ada anak-anak pengkhotbah yang gak keruan pun, cepat lambat tetap akan ada tunas yang benar muncul dari keturunan itu. Sebab janji Tuhan dengan Lewi itu turun ke darah anak-anaknya. Sadarkah Anda? Yang namanya buah gak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Cepat lambat Matius pemungut cukai akan jadi Lewi lagi. Kalau Anda pelajari di dalam kitab Matius, bedanya apa sama Markus, Lukas, dan Yohanes? Kitab Matius itu bebannya adalah bicara sama orang Yahudi. Makanya di dalam sana itu cerita-cerita Yesus itu semuanya gak ada yang iseng kalau Anda baca. Kitab Matius itu sistematis. Kalau Anda membaca Injil Matius itu semua penggenapan Taurat dan Nabi. Yesus begitu, Yesus begini, siapa yang dia celikkan matanya, itu tanda Mesias. Yesus di kayu salib, coba lihat penyaliban Yesus yang ditulis di kitab Matius. Waduh detil, Yesus ngomong apa, Eloi Eloi ma lama sabachthani. Yesus bilang sudah selesai, Yesus dicucukkan yang namanya cuka itu atau obat bius, yaitu anggur murahan. Yesus menolak, Yesus panggil Eli, Eli dikiranya, itu semuanya kalau Anda baca di kitab Matius, dia hendak membuktikan kepada orang Yahudi, Yesuslah penggenapan hukum Taurat. Kok bisa ya dari seorang pemungut cukai yang lihat dolar terakhir, siapa yang bisa dia ambil, dia sekarang kok bisa kembali menjadi Lewi. Karena tugas Lewi itu adalah mengembalikan Israel kepada Yahweh. Pada Allah. Anda baca coba. Kalau Markus itu lain, Markus itu anak muda. Kalau Anda baca itu semuanya action pack. Kalau Injil Markus itu kalau Anda baca, itu semuanya penuh dengan laga. Sedangkan Lukas itu detil. Kalau ngomong soal penyakit, saya baca kitab Lukas, wong dokter yang nulis. Pendarahan 12 tahun segalanya itu ditulis dengan terperinci. Lukas itu sangat pintar. Dia seorang biografer. Sedangkan Yohanes kalau Anda lihat, manis sekali hubungan dengan. Gak ada tertulis di Injil lain, Yohanes 13, Yesus mencuci kaki. Personal, kayak orang yang kenal gitu. Memang dia paling kenal sama gurunya. Matius kalau Anda baca, sangat harun sekali. Tiba-tiba kita bisa melihat marganya mulai bekerja. Saya kasih satu prinsip di sini. Jangan jemu melayani. Anakmu gak bisa jauh-jauh. Cepat lambat akan kembali pada panggilan semula. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jikalau ada anaknya orang Kristen yang melayani Tuhan sekarang rusak, mungkin Anda salah didik juga bisa. Bertobat gak pernah telat. Tuhan itu tidak akan izinkan buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Nanti Anda lihat ya. Orang itu seperti kesetanan sekalipun. Misalnya seperti Matius ini yang begitu jahat. Nanti akan berubah jadi Lewi lagi. Saya gak tahu kok bisa ya tulisan-tulisan dia itu kayak seolah-olah Harun yang menulis Injil. Coba lihat telitinya. Kayak Musa. Musa tulis Injil. Satu-satu. Detil. Jadi Matius itu sangat detil juga, mungkin skillnya datang dari profesinya dahulu sebagai pemungut cukai. Dia sangat jeli dengan angka-angka. Kalau Anda baca, sangat teliti. Dan juga saya kasih akhir hidupnya Matius. Matius itu memberitakan Injil sejauh sampai Egypt, sampai Mesir. Mesir Anda lihat di dekat Afrika, Timur Tengah, Afrika. Di situ ada Mesir kan, di sebelah selatan. Di situ juga ada Sudan, tapi saya nggak pasti di dunia modern ini namanya Sudan. Di daerah-daerah itu Matius pergi. Dan akhirnya dia memberitakan Injil sampai Ethiopia. Karena kalau diteruskan itu ke Afrika. Anda lihat Timur Tengah dan Afrika itu kan perjalanan darat. Dan di sana dia memenangkan jiwa pertobatan seorang putri raja. King's Daughter. Itu ada ceritanya dalam sejarah. Matius memberitakan Injil sampai ke istana
di Ethiopia itu, sehingga the king's daughter repented and became Christian. Raja punya putri bertobat dan menerima Yesus. Dan nanti akhirnya dia dibunuh dengan sebuah tombak atas perintah raja berikutnya. Akibat Matius menegur moralitasnya. Luar biasa ya. Kayak Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan menegur Herodes. Gara-gara Herodes ambil istrinya saudaranya. Secara tidak sah. Perselingkuhan dalam keluarga. Ngeri sih, mencikan sekali. Yohanes Pembaptis tegur, di penjara. Tidak lama setelah itu kan dipenggal kepala. Matius ini tegur raja di Ethiopia atas moralitasnya. Orang dulu yang amoral ini sekarang menegur moralitas baginda. Luar biasa, Anda lihat perubahan orang ini. Dia mati martir, dari 12 murid Yesus, yang mati bunuh diri 1, Yudas Iskariot, yang mati tua cuma 1, yaitu Yohanes, 10 yang lainnya mati martir semuanya. Jangan takut Anda dimartirkan, itu panggilan mulia. Tapi hiduplah bagi Tuhan. Kalau kita melihat Matius itu begitu jalur ceritanya, ada 3 aplikasi yang bisa kita terapkan untuk hidup kita. 1, perjanjian Tuhan dengan orang tua yang takut akan Tuhan itu kuat. Jangan jemu melayani Tuhan. Karena pelayananmu akan turunkan, wariskan secara tanda kutip darah ke anak cucumu. Sungguhan. Penyembahan berhala itu kan turun ke 3-4 keturunan. Kalau tidak diputuskan, dipatahkan kutuknya. Makanya itu kalau ada orang yang dari keturunan penyembah berhala, Anda harus radikal sama Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan, aku akan setia pada 1000 generasi pada orang itu. Itu sungguhan. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa kalau lihat anak Anda berulah. Cucu Anda atau gimana. Jadi rumah doa aja, doakan. Dan Anda sendiri jangan kendor. Jangan kendor dalam iman, jangan kendor dalam pengharapan, apalagi jangan kendor dalam kasih. Terus pelayanan, terus mengasihi Tuhan, dan doakan. Lihat ya, Matius itu mau lari, Tuhan tuh punya perjanjian dengan Lewi. Maleakhi 2 ayat 4-7 munculkan di depan saja, saya coba jelaskan ayat-ayat ini, lihat perjanjian Tuhan dengan nenek moyangnya. Berarti dari sini kita harus ketahui bahwa perjanjian Tuhan dengan orang tua yang takut akan Allah, itu mengikat sampai ke anak-anaknya. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi dipegang, firman Tuhan semesta alam. Maka perjanjianku dengan dia, Lewi, pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya, pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Dari orang serusak itu, jadi orang gentar dengan nama Tuhan. Bisa berubah, itu mustahil untuk bertobat. Bahkan bisa tegur seorang baginda, kamu berbuat amoral terhadap negara. Coba lihat ayat berikutnya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya. Wow, ini kan kelihatan terjadi di Matius. Matius 1-28 itu pengajaran benar. Luar biasa detailnya. Fakta loh, bukan fiktif. Dia itu kalau mengelupas itu seperti mengelupas sen-sennya setiap dolar yang belum dikembalikan ke negara itu dikupas satu-satu, ayat per ayat, bagaimana Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dan dalam damai sejahtera dan kejujuran yang mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Lihat itu janji Tuhan atas Lewi terjadi atas Matius. Berapa banyak orang bertobat karena kitab Matius. Ayat berikutnya, ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang yang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan sama nenek moyangnya, sama papanya Matius. Itulah, saya nggak tahu papanya siapa. Anggaplah papanya. Coba lihat sekarang poin pertama lagi diulang. Apa yang kita bisa pelajari dari hidup seorang Matius. Perjanjian Tuhan dengan orang tua yang takut akan Tuhan itu kuat. Itu kuat. Makanya kalau saya didatangi sama hamba Tuhan siapa, anakku gini gitu, saya tenang. Lu mau ke psikiatris, mau kemana segala, monggo silakan. Dia aja enggak punya iman, saya tenang kok, saya tahu. Kalau saya lihat papanya, saya lihat namanya, hidup dalam Tuhan. Ya namanya parenting enggak sempurna, mesti ada. Saya tenang aja, tunggu waktu aja kembali. Dia aja panik, mereka aja panik. Saya tenang aja. Silakan, coba semuanya biar puas gitu. Tapi nanti akhirnya Tuhan yang kembalikan anakmu. Karena Tuhan punya perjanjian dengan dirimu. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan quit pelayanan. Karena yang bisa bolong setan masuk dari sana adalah kok papanya yang menyerah. Nah itu lain lagi. Karena dia kepala keluarga.
Perjanjian Tuhan dengan orang tua yang takut akan Tuhan itu kuat. 2, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat, yang tadi saya sudah jelaskan berkali-kali, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang ketiga terakhir, poin terakhir aplikasi, apa yang kita bisa pelajari, Tuhan memakai kelebihan kita untuk kemuliaannya. Nah, kelebihan Matius bukan hanya di bibit bobot bebetnya, dia keturunan Lewi, tapi ternyata masa-masa dia jadi pemungut cukai itu, dia teliti dalam administrasi, ternyata itu pays off, ternyata itu pada akhirnya berguna. Allah tidak membuang semua yang kau tahu saat kau dan aku masih hidup dalam dosa kita. Allah akan menebusnya. Jika hal-hal itu bukan gamblang dosa. Misalnya ada orang yang punya sifat sangat-sangat teliti. Sehingga lawan orang begini susah. Selalu cari gara-gara, cari masalah, selalu ketemu. Nanti suatu hari dia bukan cari masalah atau cari salah orang. Tapi dia akan dengan teliti bisa menjelaskan pada orang mengapa orang membutuhkan Tuhan. Tuhan memakai kelebihan kita untuk kemuliaannya. Kelebihan Matius adalah orangnya detail. Kalau enggak dia pasti bukan pemungut cukai. Dia nelayan. Makanya Petrus tidak menulis Injil yang detail. Petrus hanya menulis surat yang general. Tapi berkuasa, penuh dengan hasrat, penuh dengan gairah. 1-2 Petrus namanya. Nah, Tuhan pakai tangan yang teliti. Anda tahu satu orang lagi yang teliti? Kaum Lewi? Musa. Itu Musa ya, saya beritahu. Itu Musa itu dididik waktu dia di Mesir, masih boleh dikatakan dalam didikan penyembahan berhala. Dia itu belajar, Anda tahu Mesir dengan piramidnya, itu arsitektur keajaiban. Musa itu pelajari matematikanya, dia belajar filsafat, dia belajar literatur, dia belajar angka, matematika. Yang terkenal dari Mesir waktu mereka superpower adalah matematikanya. Itu sampai dunia modern pun sekarang masih garuk-garuk kepala gimana memecahkan rumusnya. Dia bisa atur ini itu segalanya. Dan waktu Tuhan panggil Musa, apakah itu semua dibuang? Tuhan tidak membuangnya. Tuhan menebusnya dan memakai kelebihannya untuk membangun tabernakel. Bait Allah. Detil-detil kalau Anda baca tulisan Musa, apalagi kalau Anda dan saya bukan orang yang spesifik, orang-orang yang detail oriented, Anda baca itu, ini hasta, ini segalanya, Anda akan kebingungan. Allah akan memakai kelebihanmu untuk kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kita itu jangan merasa hidup kita dulu itu wah dibuang sia-sia. Sisa-sisanya kasih ke Tuhan 5 roti 2 ikan. Nanti kalau Anda hidup baru, kalau Anda hidup sungguh-sungguh, itu akan menjadi kelebihanmu. Kalau saya mau cerita juga banyak. Kalau saya renungkan misalnya hidup saya dulu, zaman dulu itu apa aja. Iya ya, ternyata semua gemblengan-gemblengan dulu itu Tuhan izinkan. Sekalipun saya salah pakai untuk dosa. Tapi hari ini sama Tuhan diputar balikan, saya pakai untuk kemuliaan Allah. Ternyata kalau di dalam diri kita tinggal Yesus, Allah akan memakai kita. Jangan hanya serahkan kelemahanmu, serahkan kelebihanmu juga. Sedikit tips untuk parents, untuk orang tua. Anaknya jangan dibiarin nge-game terus. Karena nge-game itu kelemahan, bukan kelebihan. Biar dia belajar bahasa. Leskan alat musik. Isi peluru dan tabung anak panah. Sebab ada orang yang selalu mengkhotbahkan, Tuhan akan pakai kita. Let the weak say I'm strong, biar lemah berkata aku kuat. Iya saya percaya, kalau enggak kan enggak mungkin saya juga melihat hidup saya diubahkan dan dipakai. Karena saya itu lemah. Tapi jangan pernah beritakan cuma satu sisi kebenaran. God isn't only interested, Tuhan tidak hanya tertarik untuk memakai kelemahanmu. Tuhan juga tertarik untuk memakai kelebihanmu. Kalau kita hari ini hidup dalam Tuhan, tabung kelebihan. Penyesalan saya yang besar adalah bahasa saya belepotan. Indonesia ini baru terakhir-terakhir saya bisa. Karena saya cuma SD di Indonesia. Waktu saya di Taiwan kecil, mana saya tahu, mana gua tahu suatu hari saya akan pelayanan di negeri-negeri yang berbahasa Chinese. Kalau tahu gitu kan saya dalemi. Saya belajar Chinese itu cuma umur 6 ke umur 7. Nah bisa saya ini. Saya ini bonek aja, bondo nekat kalau saya ngomong bahasa Chinese. Tahu gitu kan saya terus tabung peluru. Tapi waktu itu papa mama saya juga belum kenal Tuhan. Nggak ngerti semua visi ini. Lalu saya bahasa Inggris juga. Sebentar aja di Kanada 8 tahun.
Inggrisku makin hari makin luntur setelah puluhan tahun di Indonesia pulang. Anak Anda loh jangan main game. Suruh belajar bahasa. Suruh belajar bahasa Chinese. Suatu hari supaya siapa tahu bisa berbisnis. Nggak tentu harus dari ras Tionghoa. Belajar bahasa orang itu kelebihan. Belajar bahasa Inggris kayak kita bisa bahasa Inggris, mau kita bukan bule. Belajar tuh. Puji Tuhan untuk hari ini. Pastor Adrian yang menjadi gembala regional Eropa. Detik tadi ini saya dapatkan videonya. Tadi kami berdoa sebelum dimulai. Sekarang ini pembukaannya ibadah, pembukaannya perdana GMS Netherlands. Berdiri gereja kita di Eropa. GMS ROSC Rotterdam. Dan khotbahnya dalam bahasa Inggris. Pastor Adrian khotbah dalam bahasa Inggris, Pak Adrian, diterjemahkan oleh orang Barat, oleh orang Dutch. Yang menerjemahkan jemaat kita, sekarang jemaat kita itu bukan hanya satu ras, satu suku. Jemaat kita sekarang sudah banyak orang bulenya di ROSC. Dan kalau Pak Adriannya harus khotbah dari bahasa Indonesia dulu ke Inggris. Inggris baru ke Belanda. Sebelah sana sudah sampai sorga. Puji Tuhan dia belajar bahasa. Pak Adrian orang Indonesia, orang Asia. Dia bukan bule. Learn language, jangan nge-game. Tegas itu anak. Mana HP-nya? Mau berantem gak apa-apa. Oh, Anda yang pegang uang kok. Kenapa takut? Sorry ya yang anak-anak ya. Waduh jangan benci Pastor Philip ya. Untuk kebaikanmu. Jangan bilang sama anak Tuhan bisa pakai kamu apa adanya. Menyesatkan. Kalau kita sudah ada apa-apa ala kadarnya dan serahkan ke Tuhan dan percayalah Tuhan bisa memakai kelemahan. Bilang sama anak, kalau Tuhan bisa pakai Petrus karena dia nelayan, Tuhan terlebih bisa pakai Paulus. Coba lihat, Petrus berhenti sampai orang Yahudi. Paulus ngomong Yunani, coba baca. Waktu dia ditangkap sama pasukan, dia bicara bahasa Yunani, kaget. Saya kira kamu orang Mesir itu yang bawa 4.000 orang untuk memberontak. Bukan, saya adalah warga terhormat dari Sisilia. Wow, pada waktu Paulus sudah selesai gitu, dia lagi huru-hara kan. Dan dia meminta izin sama pasukan, sama perwira Itali, kasih aku izin untuk bicara sama masyarakat yang sekarang lagi demonstrasi ini. Baik, waktu dia berdiri, semua orang Yahudi ramai sekali di Yerusalem. Dia berdiri pakai kerama Injilnya, bahasa Ibrani. Anteng langsung, coba baca itu di Kisah Rasul. Shalom Aleichem. Mulai keluar Ibraninya. Memang akhirnya huru hara lagi waktu Paulus berkata, gara-gara Injil ini ke bangsa-bangsa, umatku, bangsa Yahudi menolak aku. Wah, huru hara lagi. Waktu dia dicambuki, coba lihat baca lagi. Waktu dicambuki semuanya itu, waktu mau dicambuk. Paulus pikir gue dicambuk untuk Yesus ya gak apa-apa. Tapi buat apa saya tambah borok lagi? Saya ini masih perlu ke kota berikutnya. Ngomong dia bangsa Itali. Gak tahu saya gak bisa bahasa Italia kecuali spaghetti, fettuccine. Kaget yang mau cambuk dia. Loh. Kamu orang Itali. Oh saya warga negara Italia, warga negara Roma yang terhormat. Saya juga pasukannya. Saya juga warga negara Roma. Saya harus beli dengan wajib militer. Ya, Paulus bilang, saya lahir sudah orang Italia. Saya kira Paulus itu dari keluarga yang sangat-sangat terpelajar. Gamaliel guru-gurunya, profesornya. Orang Italia langsung taruh cambuknya dengan semua paku-pakunya. Nggak berani. Bisik-bisik, ini orang dia mother language ini, Italinya. Kita ini masih orang Yunani, orang apa yang PR di Roma, yang dapat kewarganegaraan nanti dia lahir sudah begitu, panggil sampai manajernya turun. Yang ngomong Yunani, semua bilang, ini filosofi. Ngomong Ibrani, semua diam. Ngomong Itali, nggak jadi dicambuk. Petrus cuma ngomong Aramik, cuma ngomong Ibrani, itu pun Ibrani kasaran, Ibrani Galilea. Coba Anda baca, Paulus tulis berapa surat di Alkitab? Petrus berapa? Yesus bisa pakai kelemahan? Yes. Paulus lebih jauh karena dia juga memberikan kelebihannya. Berhenti main game. Tegesi anakmu. Bilang sama anak, papa mama mau kamu punya kelebihan lebih dari rata-rata yang lainnya. Kalau enggak suatu hari kamu akan dikalahkan sama AI. AI siapa mah? AI. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Semoga ini berguna buat Anda, oke? Matius punya kelebihan, memang dulu untuk kejahatan, tapi pada akhirnya dia berikan untuk Tuhan. Wow, orang ini detil.
Ini Matius detailnya ampun-ampun luar biasa. Makanya dia tulis Injil terpanjang dan pembukaan perjanjian baru. Dia yang tulis. Saya harap semua Anda tabung kelebihan mulai hari ini. Bukan hanya bahasa, komputer, whatever, sosial media nggak termasuk yang coba untuk eksis. Lebih baik Anda yang membuat apps itu daripada Anda yang menjadi cover boy-nya. Intinya adalah kembangkan ilmumu, serahkan Tuhan. Kebangunan rohani terbesar masih akan terlihat di depan sana dari Indonesia. Semoga Anda berperan waktu itu. Bukan gigit jari menjadi pasien yang maju didoakan. Tapi sebagai orang yang mendoakan dan memimpin kegerakan. I bless you church in Jesus name. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh haleluya. Praise the Lord. Makanan berat sedikit untuk malam hari ya. Supaya nggak sia-sia datang malam-malam ke gereja. Saya berharap ada perubahan yang indah dalam kehidupan Anda. Saya sangat mengasihi Anda, jemaat Tuhan. Dan saya berharap yang terbaik. Kebangunan rohani waktu terjadi, saya ingin melihat Anda menjadi pemain utama, bukan menjadi pemain pinggiran. Katakan kanan kirinya, Tuhan mau memakai kita, siapkan diri. Puji Tuhan. Hari ini tidak akan ada altar call, saya mau pakai sisa waktu ini untuk berdoa, syafaat. Ada doa syafaat yang harus kita panjatkan, yaitu untuk Sarawak. Berapa hari lagi saya pergi, tim sudah ada di situ. Ratusan orang bersama dengan saya. Di Kuching, Malaysia, akan ada KKR namanya Malam Pentakosta seperti di Kupang. 2 malam. Dan 2 hari, di hari biasa, harinya, di siang harinya, saya akan ketemu dengan pendeta-pendeta di Sarawak. Untuk memberi kepada mereka impartasi, supaya mereka bisa menjadi gembala yang lebih baik lagi untuk jemaatnya. Ini non-Mawar Syaro, non-GMS. Semuanya. Doakan ya. Peperangan rohani yang terjadi akan besar, dan nanti biasanya ibadah akan dihadiri oleh puluhan ribu orang, bukan 10, bukan 20 ribu, jauh lebih dari itu. Dan kita doakan sungguh-sungguh, saya butuh Anda untuk pergi bersama dengan saya dalam roh. Kedua yang lebih penting adalah doa untuk super conference, belasan ribu pemimpin akan dilengkapi. Akhir bulan ini, 28-29 di sini, retreat gembala dulu, Senin, Selasa, Rebunya. Senin, Selasa, Rebu, retreat gembala, Kamis, Jumatnya langsung disambung dengan berconference. 13 sesi totalnya. Lalu hari Minggunya saya akan khotbah yang tadi itu Oktober 5 kali. Ya. Saya doakan supaya kami kuat, khususnya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang pembicaranya semua gembala regional. Yang ginian bukan outsider yang bisa ajari. Ini harus dari kita 5 roti 2 ikan. Setiap kali kita membuka mulut supaya disingkapkan rahasia Injil. Dan kita semua belasan ribu pemimpin CG akan hadir di sini. Dari mancanegara, di sini, di rooftop, SCC, di MCC, dan PCM sebelah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan menjadi extensionnya. Kita akan berdoa, minta supaya Tuhan ganti oli kita. Supaya semua pemimpin kita dari CG ke atas, CGL ke atas, semuanya dilengkapi dengan kuasa maha tinggi. Supaya bisa melayani Anda lebih baik lagi. Dan supaya bisa menjangkau jiwa dan menyelesaikan visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan untuk doa ya. Doa itu ada besar loh kuasanya. Anda ingat berapa minggu yang lalu saya kasih tunjuk di sini GMS dalam tantangan? Ada yang langsung dijawab setelah kita doa. Cuman sekarang saya nunggu waktu untuk bisa menyampaikan pada Anda. Minggu ini GMS Tabanan Bali telah diresmikan oleh pemerintah. Kita punya pemerintah yang baik. Saya sangat bersyukur dengan pemerintahan sekarang ini. Ya, Indonesia semakin baik. Belum sempurna, tapi Indonesia semakin baik. Dan saya semakin bangga jadi orang Indonesia di dunia ini. Dan kita berdoa untuk pemerintah kita. Selain itu, ada beberapa gereja yang berdiri, saya sudah sebut tadi GMS Rotterdam, lagi berdiri sekarang ini. Sama Eropa kan kita terpaut setengah hari. Kita dulu lebih telat. Kita sudah malam dulu, mereka masih siangan. Dan kita doa, sekarang ini mereka mungkin sedang Ramatama, ini baru selesai ibadah. Puji Tuhan. Lalu selain itu GMS Purwokerto di Jawa Tengah sudah berdiri jadi gereja lokal. Dan juga GMS Batu di Jawa Timur dekat Malang sini juga telah menjadi gereja lokal. Mari kita mengangkat tangan kita. Dear Church, gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadilah gereja yang mature, yang dewasa. Gereja yang suci dan kudus. Gereja yang menjalankan kehendak Kristus. Pulanglah membawa damai sejahtera di hatimu, penerapan dan aplikasi firman. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan perjalanan hidupmu. Keluargamu diberkati, keluar masukmu, dan pekerjaan lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Bawalah damai sejahtera. Dalam nama Yesus,
Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.